Assalamualaikum sedulur, ketemu lagi di channelnya Sanasi 99. Kali ini saya akan mereview sebuah produk handphone ya dari Xiaomi yang kebetulan kemarin saya beli ya, untuk menggantikan HP yang lama karena HP yang lama udah mulai minta ganti ya karena faktor usia. Dan produk apa, tipe apa yang akan saya review kali ini, yang kemarin saya beli ini tipenya ya sedulur ya, tipenya Xiaomi Poco X3 NFC seperti ini casingnya made in Indonesia ya, ini dibuat di Indonesia ya, seperti ini guys. Casingnya warnanya sangat mencolok, hitam kombinasi kuning. Nah, seperti ini sedulur. Kenapa memilih Xiaomi atau ke brand-brand yang lain ya, itu kan sebenarnya sih selera saja, tapi kenapa jatuh di Xiaomi ya, karena pertimbangan dari berbagai macam pilihan ya, salah satunya ya untuk multifungsinya ya. Di sini kenapa multifungsi ya, karena dari produk Xiaomi sendiri itu untuk fungsi-fungsi utama handphone udah biasa ya, udah banyak, hampir semua. Di tipe-tipe yang lain juga ada, tetapi untuk kayak Xiaomi ada namanya Mi Remote ya. Nah, kehidupan kita sehari-hari berhubungan dengan alat-alat di sekitar kita yang membutuhkan remote, dan untuk di perangkat-perangkat HP yang lain hampir ya ada, tapi tidak semua. Dan untuk di produk Xiaomi sendiri itu tersedia ya, itu udah include di produknya ya, dan itu kelebihan tersendiri. Dan kenapa ngambilnya Poco X3 NFC ya, karena kita pertimbangannya kemarin beli itu karena satu dari RAM-nya ya, kita ngambil di RAM yang 8/128. Kenapa 8/128? Karena untuk menunjang kinerja kondisi saat ini ya, karena untuk aplikasi-aplikasi sekarang kan butuh RAM yang lumayan besar ya, biar bisa multitasking lancar. Karena kalau RAM-nya kecil biasanya untuk aplikasi-aplikasi baru sedikit udah nge-lag ya. Nah, salah satunya itu. Terus yang lainnya juga pertimbangan juga dari fitur NFC-nya ya, karena NFC untuk pembayaran saat ini kan kita hampir penggunaannya digital semua ya, dengan chip, dengan kartu dan sebagainya. Dan dengan HP ini nantinya ketika kita bepergian naik mobil lewat tol atau pembayaran yang lain, kita tinggal menggunakan HP ini untuk pembayaran ya, bisa seperti kartu-kartu yang RFID itu ya. Nah, itu salah satu pertimbangannya. Kedua juga ya dari sektor harga, dan karena dari faktor ya kualitas juga ya, karena untuk selama ini kita pemakaian menggunakan produk Xiaomi juga dan tidak diragukan lagi untuk kualitasnya, makanya kita coba mengambil ya produk ini sebagai next generation untuk handphone saya ya. Nah, mari kita buka isinya seperti apa, dapatnya apa aja sih seperti handphone ini ketika kita beli. Oh ya, ini garansi resmi ya, resmi TAM ya. Jadi untuk handphone kita belinya online. Kalau di online itu ada yang garansi resmi, ada yang garansi distributor dan sebagainya. Karena kita tidak mau ambil pusing untuk masalah kedepannya ya, misalnya email dan sebagainya, makanya kita ambil yang garansi resmi dari TAM. Dan kalau resmi berarti semua aplikasi itu asli dari Xiaomi ya, dan udah dikondisikan dengan negara untuk penjualannya ya. Misalkan kayak di Indonesia, ini kan made in Indonesia, berarti udah disesuaikan dengan Indonesia dan dengan peraturan yang ada di Indonesia. Ini saya beli di online dengan harga lumayan miring ya. Nah, untuk Poco X3 NFC dengan RAM 8/128 dengan segudang banyaknya fiturnya, saya dapatkan dengan harga yang lumayan murah atau lumayan mahal.
Ya mungkin tinggal nanti gimana yang lain ya. Nah, saya dapatkan dengan harga di sini 3.271 ya. Nah, 3.271 ini untuk faktur pembeliannya, tetapi untuk di online kita lebih dari itu karena ada promo untuk cashback dan sebagainya. Itu untuk gambaran saja ya, mungkin beda toko juga beda harga ya, disesuaikan dengan masing-masing tokonya kita mau beli yang mana gitu ya. Oke, kembali lagi ke produknya. Ini seperti ini ya, ini casingnya hitam kombinasi kuning ya. Nah di sini ada keterangan untuk fiturnya ya, dapat apa aja di sini. Untuk prosesornya, prosesor Qualcomm ya, Snapdragon 720G ya, lumayan untuk prosesornya karena yang terbaru itu kalau nggak salah 820 atau 850 itu ya. Nah untuk kamera layarnya nih, untuk layarnya dia udah mendukung frekuensi saat bitrate-nya 120 Hz, sudah lumayan ya, karena rata-rata untuk handphone saat ini kan yang biasa itu 60 Hz ya, ada yang lebih 120, ini yang 120 support, ada lebih yang lebih tinggi, tapi untuk yang ini support baru nyampe 120, dan itu nanti efeknya di grafik ketika kita main game atau main apa, untuk kecepatan gerakannya dia bisa lebih cepat ya. Jadi untuk kalau yang misalkan kecepatannya tinggi, grafiknya tinggi, kalau yang 60 Hz maka gambarnya akan berhenti ya, atau ngelag lah. Dan untuk yang produk ini support yang 120, jadi udah lebih dari yang biasa lah ya. Oke, untuk itu untuk di layarnya. Dan untuk di kameranya sendiri, ini kameranya di sini ada 3 ya, menurut informasinya ada 4 apa 4. Nah yang 3 itu yang untuk utamanya 64 megapiksel dan 2 makro, satu lagi dia buat sensor ya. Dan untuk baterainya sendiri ini lumayan gede ya, 5160. Nah 5160 ini lumayan gede, berarti untuk handphonenya juga sendiri mungkin menyesuaikannya pasti lebih gede ya. Dan ini udah mendukung fast charger 33 watt, artinya dia untuk pengecasannya lebih cepat dari versi yang biasa ya, karena udah fast ya. Diklaim dari pabrikannya dia 100% itu butuh waktu 1 jam ya, 1 jam lebih sedikit ya, dan 0 sampai 60 nya cuma sekitar 30 menitan kalau nggak salah. Jadi lumayan cepet ya sebanding lah kalau misalkan untuk HP sekarang, karena HP sekarang kan dituntut kerja cepet, ibaratnya ngecas jangan lama-lama seperti itu ya. Oke, itu untuk informasi sedikit ya. Nah nanti seperti apa dalamannya kita buka dulu. Nah, kemarin segelnya udah saya buka karena untuk memastikan, karena beli online kan kita harus cepet ya, cek takutnya ada masalah kita bisa komplain. Nah karena kemarin sempat dibuka tapi belum ada waktu, hanya untuk memastikan kondisi barangnya oke. Nah kali ini baru sempet ya, jadi kita buka isinya seperti apa, seperti ini dulu. Nah seperti ini ya, ini kosong dan ini isinya seperti ini ya. Nah ini kita dapat ucapan terima kasih telah memilih pocong ini dari Xiaomi ya, country director Xiaomi Indonesia, berarti ini direktur Xiaomi Indonesia ya. Nah ini seperti ini, dapat kartu ucapan terima kasih telah memilih produk ini, dan ini tampilan dalamnya seperti ini, ada namanya pocong, dan ini casing yang tadi. Nah kita ambil ini apa saja isinya. Nah ini apa isinya kita buka. Ini ada ininya ya, klipnya di sini. Nah kita buka isinya. Nah, isinya itu di sini ada jarum yang untuk SIM card ya, dia yang apa namanya, buat ngeluarin SIM card ya. Nah, tunjukkan. Nah, apa tunjukkan. Nah di dalamnya lagi kita dapat bonus softcase ya. Ini softcase bawaan aslinya ya, bahannya tebal ya, tapi bening. Nah di sini
kita softcase-nya. Nah, untuk ditutup baterainya, tutup chargernya, kita ada ininya ya, ada tutupnya ya untuk di softcase-nya. Jadi ini lepless ya. Untuk yang lain sih bahannya lumayan keset ya, cuma sayangnya untuk kameranya sini dia bulat begini ya. Jadi seperti itu untuk ininya, aksesorisnya. Nah, terus isinya ini untuk bawahnya. Nah, ini untuk produk handphonenya sendiri masih diplastikin ya. Dan seperti apa dalamnya, nah kurang lebih seperti ini ya, lumayan gede ya handphonenya ya. Nah, ini untuk sisi belakangnya. Untuk sisi belakangnya seperti ini, kameranya juga tampilannya. Dan ini untuk posisi samping, ini tombol volume, dan di sini ada tombol power dan sidik jari ya, sensor sidik jari. Karena di belakang di sini nggak ada sidik jarinya ya, ada hanya kamera flash, kamera utama, dan kamera pendukung yang 3 ya. Nah, untuk portnya di atas, sebelah atas. Untuk sebelah atasnya cuma lubang speaker dan lubang suara, satu lagi inframerah ya. Ini infrared itu untuk remote ya, fungsi remote. Nah, karena diklaim di sini itu speakernya stereo, satu lubang speaker di sini, satunya lagi ada di bawah ya. Nah, seperti ini. Ini untuk bagian bawahnya. Nah, di sini kita dapat lubang speaker, ini lubang mic, dan ini lubang charger. Chargernya sudah tipe C ya, berarti yang terbaru. Karena kalau versi-versi lama biasanya tipe B, ini udah tipe C. Dan ini di sini ada lubang headset ya, 3,5 mili ya, biasa headset standar. Oke, kurang lebih seperti itu. Dan di tampilan depan ini ada untuk fiturnya ya. Nah, untuk fiturnya seperti ini, Qualcomm Snapdragon 732G, up to 2,3 GHz. Kecepatannya untuk clocknya nyampe 2,3 ya, lumayan tinggi. Dan layarnya 6,67, lumayan lebar, 6 in lebih ya. Dan untuk kecepatannya 120 Hz maksimal untuk bitrate layarnya. Kameranya 64, baterainya 5160, sama seperti yang di casing tadi ya. Oke, ini untuk handphonenya. Nah, selanjutnya kita dapat apa lagi nih? Di dalam masih ada beberapa lapis lagi. Oke, ini tutupnya ini untuk buku petunjuk ya, dan kartu garansi. Nah, oke, ini untuk buku petunjuk dan kartu garansi. Terus di dalamnya lagi kita dapat chargernya dan kabel USB, kabel data. Oke, ini chargernya lumayan gede ya, sebanding dengan HP-nya gede banget nih. Chargernya di sini tertulis 33 watt maksimal, 3 ampere, 27 watt, 1,35 ampere. Ini outputnya 5 volt 3 ampere dan 12,0 volt untuk 2 ampere. Jadi ini mendukung fast charger ya. Oke, lebih isinya dapatnya seperti itu. Nah, jadi kita dapat charger, kabel data, terus ini silikon untuk ininya, silikonnya, dan dapat untuk ini ya, jarum yang buat ngeluarin kartu ya. Kurang lebih isinya seperti itu. Dan untuk handphonenya sendiri seperti apa tampilannya dan seperti apa tampilannya, mari kita buka ya, nyalain. Nah, ini masih diplastikin ya, kita buka untuk plastiknya. Ini untuk tampilan belakangnya ya, dia glossy ya, mengkilap ya. Jadi ya, tulisan Poco mengkilap. Dan ini untuk kameranya modelnya seperti ini. Bulat, tetapi untuk kameranya sendiri dia
persegi ya, persegi cuma ujungnya agak bulat, jadi untuk keseluruhan dia bulat, tapi untuk kameranya agak kotak gitu ya. Ya seperti itu desain khas untuk Poco ya, seperti itu ya. Nah, untuk tombolnya di sini ada sidik jari, ini sidik jarinya. Nah di sini cukup kecil ya, dan ini untuk volume down, volume up. Yang lain kosong. Ini yang soket-soketnya di sini, soket tipe C. Nah, untuk atasnya sebelah atas sama input inframerah sini di mic, dan ini speaker ya, speaker stereo. Oke, kita nyalain dulu seperti apa dalamnya. Nah setelah dinyalain, isinya seperti ini ya sedulur ya. Nah layarnya seperti ini, dia full ya, full layar ya, ujungnya nyampe ujungnya. Dan untuk kamera selfie-nya dia ada di tengah ya, bukan yang tipe poni, bukannya. Jadi layar full. Untuk kamera selfie-nya dia ada di titik ya, di atasnya, tapi untuk layarnya penuh ya. Dan untuk resolusi ini ya seperti ini. Nah, seperti ini kurang lebih. Untuk menu-menu standar ya, standar bawaan ya. Nah, untuk pergerakannya juga lumayan smooth ya. Ya kurang lebih seperti. Dan untuk kita lihat untuk RAM sama prosesornya ya, apa benar seperti yang ditulis di casing. Oke, kita buka ya. Nah kita tentang telepon. Nah di sini tertulis perangkatnya Poco X3 NFC ya, dan untuk versi MIUI-nya 12,0, dan dia udah ada pembaruannya ya untuk versi yang terbaru, tapi karena handphonenya baru dinyalain jadi belum sempat di upgrade ya. Dan ini untuk penyimpanannya terpakai 30,4 GB per 128, jadi ini kapasitasnya 128, sudah terpakai 30,4 ya. Dia buat aplikasi ya. Nah versi MIUI-nya seperti ini ya, 12. Nah, Android-nya Android 10. Nah Android 10 ya, seperti ini. Oke, dan tingkat patch keamanannya seperti kurang lebih seperti ini. Oke, dan untuk informasi-informasi yang lain saya rasa hampir sama ya dengan handphone-handphone yang lain, hanya kurang lebih seperti ini tampilannya. Mungkin bagi teman-teman yang ada keinginan untuk ganti handphone atau sedang nyari-nyari handphone, mungkin bisa jadi referensi handphonenya seperti ini. Ini pakai sensor apa namanya ya, jadi ketika kita goyang-goyang seperti ini dia ngikut ya. Nah untuk ya itu sebenarnya sih hanya fitur saja ya, jadi untuk menandakan fungsi dari sensor-sensor ya, tergantung dari operating sistemnya sendiri ya. Mungkin dari MIUI 12 seperti ini ya, untuk tampilannya ya kurang lebihnya seperti itu. Dan ini menu tampilannya juga sama ya, nggak ada terlalu signifikan perbedaannya. Untuk sandi keamanan ini di sini sama, notifikasi suara tampilan. Nah di sini sama ya, ukuran teks, setel layar. Nah untuk nih rasio penyegaran layar ya, di sini yang fitur 160 Hz nya di sini. Nah seperti ini ya, jadi ini untuk 60 Hz, ini untuk yang 120 Hz ya. Di sini untuk 120 Hz kecepatannya lebih cepat, deng gitu. Kalau yang ini gerakannya lebih lambat, set gitu. Kalau yang 120 cepat. Tetapi konsekuensinya ketika kita pakai yang 120, nanti baterainya akan berimbas pada baterainya, jadi pemakaian baterainya, karena dia membutuhkan energi yang lebih besar ya.
Tentunya bagi yang penyuka game atau apa yang membutuhkan grafik tinggi, biasanya dia menggunakan yang 120 karena untuk gerakan dan untuk grafiknya ya. Tapi untuk yang mode baca, mode apa dan sebagainya, kita pakai yang 60 Hz. Mungkin kurang lebih seperti itu ya untuk reviewnya. Semoga bisa menjadi informasi, bahan tambahan informasi, atau mungkin juga sebagai pertimbangan ya. Siapa tahu ada rekan-rekan yang mau ganti handphone atau mungkin sedang nyari-nyari handphone. Kurang lebih seperti ini. Ini handphone Poco NFC X3, nah seperti itu. Dan untuk bawaannya yang saya tadi bilang kenapa memilih ini, karena salah satunya seperti itu, ada fitur untuk remote-nya ya. Nah di sini, nah seperti ini ya. Ini jadi kita buat TV, buat AC, buat kompo, buat receiver dan lain-lain, kita bisa menggunakan satu device ya, handphonenya. Jadi kita buat komunikasi, buat nonton, buat perangkat-perangkat yang lain, kita buat remote dan sebagainya. Karena untuk di produk-produk yang lain belum nemu yang sekumplit inilah ya, ibaratnya ada sih di produk-produk, tapi dengan produknya mungkin premium ya. Kalau yang produk-produk biasa hanya ada di Xiaomi ya untuk sementara, yang komplit, yang full ya, dari yang terendah sampai tertinggi untuk fitur ini ada ya gitu. Ya kurang lebih seperti itu. Semoga bisa menjadi bahan pertimbangan atau bahan referensi buat teman-teman. Oke, sekian dulu untuk review kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komennya ya untuk kemajuan channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.